Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Ya. Oke, di malam ini saya Dr. Isa Akbar Prawijoyo, spesialis penyakit dalam yang memang concern di bagian psikosomatik dan paliatif. Kita akan membahas tentang puasa. Dan sebelumnya ini malam hari, jadi minum dulu ya. Kita akan membahas bagaimana yaitu adalah puasa, dan ini saatnya di bulan ini sedang bulan suci Ramadan ya. Jadi puasa di saat Ramadan. Bagaimana secara aspek religi, bagaimana secara aspek kesehatan, bagaimana secara aspek psikosomatik, dan khususnya apakah puasa ini justru membuat kita sakit atau membuat kita menjadi lebih sehat, lebih bahagia. Dan sesuai dengan tagline kita adalah apakah puasa akan membuat kita lebih sehat, lebih bahagia, dan panjang umur. Oke, kita akan mulai membahas dari yang pertama. Kita akan membahas tentang puasa, di mana itu kita akan melihat dengan mata pandang yang berbeda dibanding biasanya, yaitu adalah konsep religi atau konsep keislaman yang disangkutkan kepada konsep kedokteran, kesehatan, dan medik. Mungkin itu sebenarnya sudah cukup sering dibahas, tetapi saya akan memberikan pembahasan yang jauh lebih mudah, lebih mudah dipahami, lebih menyenangkan untuk didengar ya. Dan yang pasti di sini adalah sifatnya kita santai, serius, santai, tetapi insya Allah penuh dengan makna lah. Oke, pada episode kali ini saya akan membahas everything about fasting ya, semuanya tentang puasa. Dari aspek secara umum, secara kesehatan, dan secara psikosomatik. Oh ya, sebelumnya saya harus ngomong terlebih dahulu yang namanya psikosomatik. Jangan hanya berpikir tentang kondisi sakit, orang-orang yang mengalami gangguan dari masalah psikis atau masalah apapun, enggak. Tapi di sini adalah psikosomatik, itu adalah bagi kita selaku dokter, itu adalah sebuah cara pandang kita dalam menangani sebuah pasien, sehingga kita akan bisa memberikan pandangan itu holistik ya, 360 derajat melihat sisi pasien. Oke, kita akan mulai membahas masalah yang puasa tadi. Puasa itu sering disebut juga dengan detoksifikasi, fasting, detoksifikasi itu satu ranah kesehatan ya. Jadi di situ, tetapi kalau kita melihat kebudayaan Barat, di situ hanyalah tentang detoksifikasi yang sifatnya adalah fisik. Tetapi kalau kita menyangkutkan itu ke arah religi, ke arah spiritualitas, jadi di situ terjadi detoksifikasi fisik dan mental. Nah, di situ nanti saya akan lebih menjelaskan bagaimana urutannya kok mental, psikis akan bisa menjadi lebih baik dengan berpuasa, ya. Dan di sini yang jarang sekali dibahas, sehingga kalau saya berharap di saat kita sudah mulai membahas tentang ini akan lebih banyak orang yang mengikuti puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Oke, kita harus mengingat bahwa puasa itu sebenarnya tidak hanya pada agama Islam ya. Di agama manapun ada, dengan aturan yang sendiri-sendiri ada. Dan di dunia barat pun ada istilah intermittent fasting ya. Jadi sebenarnya puasa di sini sifatnya adalah luas.
Tetapi karena di sini momennya adalah momen Ramadan, ya jadi di sini akan lebih banyak masalah spiritualitas mungkin ke arah Muslim ya. Oke, untuk saat ini kita akan membahas tentang puasa, di mana tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu puasa salah satunya adalah detoksifikasi fisik dan mental. Awal pertama kali kita akan membahas tentang detoksifikasi sendiri, ya kita tahu di mana di saat itu puasa, organ itu akan beristirahat. Organ-organ yang penting, tetapi bukan jantung ya. Kalau jantung beristirahat buyar kita ya. Jadi selain itu, jadi ada di situ ada liver, ada usus, dan di situ nanti mekanismenya akan banyak. Nah, di situ nanti akan terjadi detoksifikasi, sehingga karena apa? Karena organ-organ itu semuanya berhenti, beristirahat minimal 6 jam. Dan bahkan dalam penelitian itu dengan terjadinya detoksifikasi yang minimal 6 jam tersebut, itu akan mengurangi insidensi terjadinya kanker ya. Nah, di situ berarti untuk orang sehat sebenarnya akan jauh lebih sehat lagi. Yang paling utama di saat puasa itu ada peningkatan namanya BDNF ya. Jadi BDNF itu akan meningkat. Nah, dari peningkatan dari BDNF ini itu akan memperbaiki fungsi otak semuanya. Jadi daya ingat membaik. Dan di situ BDNF itu adalah bagian dari protein yang akan muncul jika kita puasa. Perlu digarisbawahi, puasa ya. Puasa di sini harus ada niat. Baik itu intermittent fasting pun itu akan dimulai dari niat dulu. Karena kalau tidak dimulai dari niat, kita tiba-tiba lari ke puasa, itu nanti jatuhnya adalah kelaparan, dan itu tidak lari ke sana ya. Gitu. Jadi kita harus niat dulu. Karena kalau kita tuh niat menjalankan puasa, entah bahasanya apapun, mau puasa Ramadan, mau puasa sunnah, mau intermittent fasting, mau apapun itu, kita akan menjalani itu dengan bahagia. Tidak ada yang tersiksa. Tapi kalau kita tiba-tiba tidak dengan niat, ya jatuhnya adalah starving, kelaparan, dan itu salah nanti jatuhnya. Oke? Nah, kembali lagi ke BDNF tadi. Itu begitu meningkat pada orang puasa, itu justru bisa terjadi perbaikan otak, perbaikan kesehatan otak, kesehatan psikis. Karena apa? Serotonin bisa meningkat, endorfin meningkat, dan di situ nanti akan mengakibatkan peningkatan kualitas psikis dari orang yang melaksanakan puasa. Ya, itu adalah basic atau dasar kita memandang puasa dari sisi sebuah kesehatan, baik secara fisik maupun kesehatan secara psikis ya. Di sini nanti saya akan membahas lebih dalam lagi bagaimana psikosomatis akan lebih baik dengan dilaksanakannya puasa. Oke, puasa dalam sisi psikosomatik. Sebelum kita membahas ke sana ya, kita harus tahu dulu. Begitu kita itu menjalankan puasa, khususnya sekarang baru di bulan Ramadan. Begitu kita menjalankan puasa, begitu kita ada gangguan secara emosional, marah, ada ketersinggungan, perasaan yang tidak nyaman, kita akan lebih mudah mengingat, wah aku baru puasa, aku harus istighfar, aku harus sabar. Nah, itu adalah salah satu sisi psikosomatik yang sangat-sangat muncul dan sangat terlihat. Begitu orang itu sudah berpuasa, dia akan jauh lebih tenang, emosional juga berkurang, lebih mudah memaafkan situasinya, lebih mudah mengikhlaskan situasi yang tidak nyaman, dan itu begitu sehat untuk psikis kita ya. Jadi begitu orang yang terbiasa puasa, baik sunnah, baik yang wajib maupun yang intermittent fasting bagi yang non muslim,
kita bisa melihat secara keilmuan, itu akan membuat kita akan menjadi manusia yang jauh lebih terhindar dari stres yang berat, ya. Otomatis kita akan jauh lebih legowo orangnya, lebih rileks. Kenapa kok itu bisa lebih rileks? Nah, ini adalah relate dengan apa yang saya katakan tadi. Begitu itu puasa, serotonin meningkat, endorfin meningkat, yang mengakibatkan kita menjadi bahagia, ya. Kita lebih tenang hidupnya. Begitu serotonin meningkat, ya otomatis kemungkinan untuk menjadi depresi berkurang. Ya, itu semua yang akan mengakibatkan dengan puasa itu kita akan jauh lebih sehat secara fisik dan lebih sehat secara mentalitas. Nah, yang lebih penting lagi, manusia itu biasanya menggunakan berbagai macam alasan untuk kita berperilaku santai, semau kita sendiri. Begitu kita berkomitmen dengan yang namanya puasa, ya, kita akan langsung menjadi seseorang yang disiplin. Karena begitu, apalagi yang urusannya dengan puasa wajib, terutama kita orang muslim. Biasanya orang di saat mendekati senja, di situ banyak godaan-godaan, atau kita setelah banyak makan, di situ malah istirahat, tidur. Nah, di saat orang berpuasa, di situ malah orang pada menunggu untuk berbuka puasa. Dan di saat kita berbuka puasa, di situ terasa sekali bahagianya berbuka puasa seperti apa. Nah, kita harus melihat itu menjadi sisi positif. Ternyata begitu kita berpuasa, itu kita akan menjadi seseorang yang disiplin. Kita kalau memandang secara ini ya, secara yang dihubungkan secara spiritualitas dan masalah kesehatan. Tetapi bagi teman-teman yang non-muslim nih, misalnya mereka melaksanakan intermittent fasting, apakah orangnya tidak menjadi disiplin? Oh, tetap menjadi disiplin, ya. Kenapa? Awalnya orangnya tidak intermittent fasting, makan sembarangan, jamnya ngawur, tidur sembarangan, dan sebagainya. Begitu dia melaksanakan intermittent fasting, 24 jam dibagi 3, ya kan? 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga. Nah, dari pola itu saja orang sudah tahu dia akan makan di 8 jam yang mana. Bisa milih di 8 jam pertama, bisa milih di 8 jam kedua, bisa milih yang 8 jam yang ketiga. Lah, berarti dia sudah memiliki template waktu yang jelas dalam 24 jam, dan itu meningkat disiplinnya secara tidak langsung. Ya, begitu peningkatan disiplin itu meningkat, semuanya akan menjadi teratur. Neurotransmitter yang ada di tubuh, karena awalnya makan acak-acakan, tidur acak-acakan, ya begitu jamnya menjadi teratur, ya kondisi tubuh pasti akan menjadi teratur, neurotransmitternya teratur, jamnya tidurnya jadi teratur, jam makannya jadi teratur. Itu kedisiplinan yang terjadi pada orang yang berpuasa, dan itu adalah sisi penting dan akan memperbaiki manusia yang menjalankan puasa secara psikosomatik. Saya Dr. Isa Akbar Berwijoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Sukses guys.